Kotong pengen tahu dari Kak Ari. Kak Ari, jalan-jalan tapi menghasilkan. Kayaknya kamu postingan dong nih, urus jalan saat ini. Sabu itu punya salah satu objek wisata Kelaba Maja. Ingat, Kelaba Maja itu tipikal objek seperti itu hanya ada 3 di dunia. Oke. Di Amerika, di India, di Amerika, India, dan di Indonesia. 3 saja. Iya, bukan India ya, Cina. Oh, Cina, sorry. Di Cina. Okay. Cina, Amerika, Indonesia. Itu hanya ada 3 tipikal di dunia. Nah, itu kurang digaungkan. Jadi saya juga bingung. Di Kupang ya, kita berbicara Kupang ini kan apa ya, sentral. Orang pasti datang ke sini. Kita punya ada Pantai Kelapa 5 dan kita punya Tegis, terkenal dengan sunset yang luar biasa. Ada area panggung juga. Yes, betul. Tapi kenapa tidak pernah ada tarian seperti kecak yang ditampilkan di situ? Oke, selamat datang lagi di Isuzu Tenggara ID. Dan hari ini Beta sonda sendiri ya. Beta itu punya impian kalau misalnya Beta dikasih uang. Jadi Beta punya tugas tuh hanya jalan-jalan sah ya. Kemudian Beta dibayar. Tahu My Trip My Adventure? Nah, pokoknya jalan-jalan ke Karman ya. Itu adalah Beta punya impian. Nah, jadi hari ini Beta seundang Kakak Ari. Halo. Ya, Kak Arianto, kalau misalnya teman-teman yang suka konsumsi konten-konten tentang pariwisata ya, nah itu rasa-rasanya kalau belum kenal sama satu orang ini itu Beta agak sedikit heran ya. Kalau misalnya sudah kenal, karena kakak ini ya, Isuzu Tenggara itu ya, awal mula kita bangun ya, konten-kontennya kan belum ada ya. Nah, ini nih orangnya nih yang banyak menulis sehingga kita ambil copy paste, bos. Kita izin kakak, kita bisa copy paste kok. Nah, untuk taruh di dalam ini ketemu punya isnusatenggara.id. Seperti itu ya kurang lebih, dan itu sudah hampir 5 tahun yang lalu. Iya, benar. Awal-awal. Lumayan lama. Nah, pertama-tama thank you nih Kak. Kita belum bilang thank you. Thank you sudah hadir sini ya. Mas. Panas kayak. Aman. Iya, nah jadi hari ini Kotong pengen tahu dari Kak Ari. Kak Ari, jalan-jalan tapi menghasilkan. Kayaknya kamu postingan dong nih, urus jalan saat ini. Iya, jalan-jalan tapi capek juga ya. Ya, oke. Jadi kebanyakan kalau kita berbicara, mungkin saya memperkenalkan diri dulu lah. Di ini. Jadi sebenarnya saya itu asli orang NTT dulu. Saya ingin menekankan itu, soalnya kebanyakan orang mengetahui saya itu bukan orang NTT, tapi saya memang putra asli NTT. Bukan Jawa? Bukan. Saya asli NTT dari Pulau Rote, jadi benar-benar 100% orang NTT. Nah, saya ada satu kebanggaan tersendiri bahwa ketika kita sebagai orang daerah, kita bisa membangun daerah kita dengan cara kita sendiri. Nah, saya sendiri mulai tertarik dengan wisata itu di tahun 2013. Oh, udah lama. Jadi 2013 saya mulai suka, di 2013 akhir, kemudian saya mulai fokus itu di 2014. Jadi 2014 itu saya mulai menulis, saya pergi kemana-mana, tapi dengan dana yang terbatas. Awalnya itu terbatas karena saya bekerja di pagi hari, sore explore. Oke. Nah, karena semakin cinta, ritme kerja saya atur. Jadi pertama saya kerja di sekolah yang 1 kali 24 jam Senin sampai Sabtu waktu itu. Karena saya merasa waktu eksplornya kurang, saya alihkan itu dia ke bimbel. Karena ke bimbel waktunya sore, jadi waktu eksplornya lebih banyak. Betul. Nah, tetapi semakin berjalan waktu, semakin lebih suka wisata lagi. Jadi saya beralih lagi dari bimbel, kan kita tetap diatur jam kerja kita. Iya, betul. Jadi fokus ke home privat. Karena sudah punya jaringan sebelumnya dari sekolah dan dari bimbel. Jadinya kalau home privat kita kerjanya malam. Jadi jam 7 malam, jam 6 kita fleksibel waktunya. Jadi kalau mau explore waktunya lebih banyak. Nah, mulai suka itu kemudian saya mulai kayak kalau kita cuman membagi foto tanpa informasi, itu kayak sesuatu yang
orang bertanya terus kadang bosan juga kita balasnya satu-satu. Betul. Jadi saya mulai blog, saya menulis blog pribadi Arianto SNTT, karena memang saya suka NTT jadi semuanya pakai ada NTT-nya. Ada NTT. Nah, kemudian saya tulis di situ, mulai explore, kemudian makin banyak orang yang suka juga karena saya bukan hanya explore tempat wisata yang orang sudah tahu, tapi kita juga explore tempat yang orang belum tahu. Betul, setuju, harus. Iya, jadi explore itu biasanya kalau saya explore lebih suka explore sendiri. Oke. Karena kalau kita dengan explore dengan orang, waktunya terbatas, baru takutnya ketika kita sampai di satu lokasi dan lokasi itu tidak ada potensi wisata, kan pasti orang ini yang mau wisata dia stres kita. Kan dia boring. Betul. Kesini, betul. Nah, jadinya waktu itu awal nulis di blog itu saya tidak hanya tulis wisata kosongan, tapi ketika explore tempat yang ada potensi bambu misalnya ya di daerah Amarasi misalnya. Itu ada potensi saya tetap bambu. tulis bahwa di sini ada potensi bambu karena kan otomatis kalau misalkan bambu dia akan buat saya itu dia akan potensi kekerajinan. Ekonomi kreatif. Bisa jadi itu. Jadi apapun yang ada di daerah tersebut, kalau saya tidak menemukan objek wisata berarti cerita tentang masyarakat lokalnya atau tentang makanan lokalnya mereka atau potensi tumbuhan atau tanaman lokalnya mereka itu tetap saya tulis. Nah, makanya saya lebih suka solo karena kita eksplornya gampang. Nah, ada sedikit perbedaan ketika saya tidak tahu ya, kalau kita eksplor, kita yang suka alam melihat semua itu indah. Berbeda dengan orang yang kacamatanya hanya lihat laut yang bagus, dia lihat laut itu hanya sebatas itu. Tapi kalau kita yang memang suka alam, kita bisa lihat dari macam-macam. Ada pohon di situ, kita suka pohonnya. Jadi kalau orang yang suka explore, kacamata dia tentang wisata itu berbeda jauh dengan orang yang biasa. Menurut saya begitu. Jadi ketika explore itu ada tempat yang kayak menurut saya biasa saja, tetapi ketika kita bisa ambil dia dengan angle yang baik, tempat yang biasa itu di sosmed bisa jadi luar biasa. Betul. Jadi orang tertarik untuk ke situ. Nah, ketika mulai masuk ke situ, semakin saya pelajari bahwa kalau explore waktu itu dananya pribadi kan, jadi kalau mau dihitung dari 2013, anggaplah dari 2014 karena 2013 awal itu 2013 itu di Desember. Saya mulai explore itu pun karena baru pertama kali gajian juga. Jadi di 2013 akhir itu saya sempat kerja di itu waktu transisi mau selesai kuliah, jadi anak kuliah modalnya dari mana kan tidak ada. Dan waktu itu kebetulan saya kerja di Gramedia, toko buku Gramedia Kupang, jadi punya uang. Jadi uang itu yang saya mulai explore, mulai suka. Nah, di 2013 jadi hitungannya ya 2014 karena 2014 yang mulai kerja di sekolah di yayasan. Jadi 2014 sampai 2016 ya. 2016 saya mulai berpikir uang masuk tapi istilahnya waktu itu pemikiran saya belum jauh. Jadi kayak kok uangnya habis di jalan-jalan, tidak ada masuknya. Masuknya palingan orang puji, wih dia jalan-jalan fotonya bagus, tapi tidak ada pemasukan secara income-nya. Nah, cuman memang karena basicnya sudah suka, jadi ya dijalani saja, senang-senang saja. Jadi sebetulnya dia punya ini motivasinya punya apa gitu loh? Karena beta juga suka jalan-jalan. Waktu itu gitu. Jadi kalau motivasi awalnya cuman kayak saya ingin orang lebih tahu tentang NTT. Itu motivasinya? Khususnya Pulau Timor ya. Karena kalau kita berbicara soal wisata, orang lebih tahu Pulau Flores. Timor ini seperti kurang dieksplor. Itu pandangannya kakak gitu. Pandangan saya begitu, dan saya juga mendapati bahwa kebanyakan orang yang eksplor daerah kita adalah orang pendatang. Jadi orang yang datang tugas di sini justru dia yang explore dibanding kita yang orang lokal tapi tidak bisa explore itu. Nah, itu paling terasa ketika di Pulau Rote. Pulau Rote itu saya 2014 akhir itu saya dibawa tekanan betul karena saya melihat bahwa kok yang promosi Rote itu adalah orang pendatang yang bertugas di sana. Saya merasa, kok masa saya orang lokal saya diam saja, dia lebih paham. Nah, waktu itu saya langsung tertantang di akhir 2014 saya ke Rote dan saya explore seluruh pulau kecil-kecilnya. Jadi benar-benar saya pengen membuktikan bahwa orang lokal kita juga bisa promosi dan orang lokal kita lebih tahu daerah kita dibanding orang lain. Nah, itu yang buat saya jadi kayak saya pengen bahwa
orang sini dan dia paham daerahnya. Itu paling pas dibanding orang luar, karena orang luar dia paham tapi mungkin dari segi bahasanya atau misalkan kita lihat dari budaya, mungkin ketika kita berbicara soal bahasa misalnya, ketika dia promosi tentang bahasa, dia satu kata salah saja maknanya sudah lain. Sudah lain, ya. Makanya itu saya tertantang untuk ada orang NTT yang betul-betul paham wisata NTT. Itu di tahun akhir 2014. Iya. Nah, kakak lulusan apa emang? Saya lulusan Undana. Saya guru. Ya, jadi ini sedikit ya melenceng ya. Ya. Tapi beda-beda tipis karena saya juga guru di bedanya adalah saya guru di alam, bukan guru di kelas. Saya guru di luar. Guru di luar. Guru di luar karena saya juga belajar. Kenapa saya bilang guru juga, karena saya di luar, di alam itu saya bukan hanya sekedar mengambil gambar atau sekedar untuk buat video, tapi saya juga pelajari. Jadi saya pelajari yang saya pelajari itu tempat asal usul daerah itu, misalkan tempat wisata, terus mungkin ada cerita-cerita tentang daerah itu yang bisa saya ambil, itu saya pelajari juga. Jadi yang saya pelajari itu bukan lebih ke yang sudah ada di medsos sebenarnya. Jadi saya literally ketika ke tempat wisata, saya share dengan masyarakat lokal yang saya temui. Jadi saya tanya, ini tempat Semau itu artinya apa? Jadi kita gali itu, kemudian itu saya simpan di otak saya dan saya tulis. Jadi bukan hanya sekedar orang datang, oh pantainya bagus, tapi ketika kita berbicara mampu menyampaikan story tentang sebuah tempat, itu orang lebih tertarik juga sih sebenarnya. Karena ini kakak dapat referensi primer, gitu kan, langsung dari masyarakat sekitar. Karena begini kak kalau misalnya pernah main ke Bali ya, misalnya Ubud atau Uluwatu atau ke GWK, waktu kita ke sana kita kan tidak hanya menikmati keindahannya aja, tapi di situ kita nikmati budaya mereka gitu. Kayak misalnya caca, terus kecap, terus ada mereka punya jadwal, ada pentas ini, pentas itu. Nah, pertanyaan saya kan, karena tadi kan kakak bilang sampai ke sana tidak hanya lihat destinasinya seperti umumnya ya, coba selesai, tapi mempelajari budayanya. Nah, udah pasti dalam budaya itu kan mereka mungkin punya tarian lokal, kebiasaan-kebiasaan dan ritual-ritual yang mungkin itu bisa jadi nilai jual gitu loh. Jadi orang datang tuh selesai dia foto-foto, after itu dia mau ngapain? Nah, itu mungkin pemerintah butuh buat, kalau misalnya lu ke Semau ada ini, nah difasilitasi untuk punya sanggar, kan ada sanggar tari lah atau apa kayak gitu. Ada budaya-budaya apa yang terpendam yang belum diketahui orang ya. Kalau yang udah diketahui kan ya mungkin tarian caci Manggarai. Ampun tarian caci. Terus kalau di Rote kan ada sesama. Mungkin ada hal lain yang memang belum terekspos kan. Nah, jadi memang kalau kita berbicara soal wisata itu ada dua, alam dan budaya. Nah, sebenarnya kalau alam itu kecenderungannya itu sama, saya bilang. Karena kalau kita berbicara soal pantai, kalaupun pantai ini beda landscape-nya, ada pohon kelapa, ada batu, tapi pasti ada kemiripan di tempat lain. Tapi kalau kita berbicara soal budaya, itu unik dan hanya ada di tempat itu. Nah, itu sebenarnya yang jadi nilai jual. Cuman itu jadi tantangan tersendiri karena saya lihat bahwa kecenderungan orang kita untuk menyukai budaya itu kecil sekali, terutama generasi muda ya. Ketika kita posting alam dan budaya, misalkan di Reels, yang menyukai itu budaya itu kecil sekali, dan mereka cenderung tidak bertanya. Tetapi kalau kita berbicara soal foto di alam, pasti mereka akan langsung tanya, ini di mana? Dan besok mereka sudah sampai. FOMO-nya itu lebih kuat. Dibanding budaya. Padahal sebenarnya budaya itu yang jadi daya tarik khususnya buat bule ya. Jadi kita bukan berbicara soal bukan berarti kita buat bahwa wisata kita adalah wisata buat orang luar, bukan. Betul. Lokal tetap kita masuk, tapi kalau kita berbicara soal orang luar yang masuk ke daerah kita, kan itu perputaran ekonominya lebih besar dibanding orangnya kita. Orang kita suruh bayar tiket masuk 2.000 saja masih pikir-pikir. Masih ada juga yang tidak mau bayar. Nah, tapi kalau orang luar pasti kan dia bayar. Nah, kalau orang luar cenderung menyukai budaya. Mereka lebih suka budaya. Mungkin untuk tahun-tahun sekarang belum terasa, tapi kalau ketika apalagi sudah ada rencana pesawat dari Australia mau langsung ke sini, sudah ada plan itu, dan ketika bule datang, bule itu lebih suka budaya loh. Jangan salah, mereka lebih tertarik soal budaya. Apalagi budaya itu kita bawa story-nya itu mahal sekali. Nah, ini satu kerinduan bahwa di daerah kita itu kita kan punya beberapa pulau. Nah,
sebenarnya ini juga jadi tantangan juga karena orang lebih tahu Flores, NTT orang tahu Flores. Akan sangat berbahaya ketika sekarang kita sudah ada wacana kiri kanan bahwa NTT itu mau dimekarkan. Kalau misalkan dimekarkan lah Floresnya sendiri, kita Timor jadi apa gitu? Kita sudah dilupakan. Nah, tugas kita adalah kita tidak hanya mempromosikan Labuan Bajo sebenarnya, Flores secara keseluruhan itu juga jadi PR buat kita. Betul, setuju. Untuk kita promosi juga Timor, Sabu. Jadi kita gaungkan Rote, nama-nama pulau lain juga kita gaungkan. Jadi orang karena selama ini yang orang luar tahu itu adalah Labuan Bajo. Dalam benak mereka Labuan Bajo. Padahal kita juga punya destinasi lain yang menarik. Saya ambil contoh Sabu misalkan. Sabu itu punya salah satu objek wisata Kelaba Maja. Ingat Kelaba Maja itu tipikal objek seperti itu hanya ada 3 di dunia. Di Amerika, di India, di Amerika, India, dan di Indonesia. 3 saja. Iya, bukan India ya, Cina. 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 Cina, Amerika, Indonesia. Itu hanya ada 3 tipikal di dunia. Nah, itu kurang digaungkan. Jadi saya juga bingung ini entah ini salah dari pemerintah atau apa. Mungkin saya juga menyadari ya bahwa mungkin daerah kita itu belum fokus di wisata seperti Bali. Padahal potensinya lebih luas. Iya, sama kan. Minta maaf pertanyaan gini. Katanya itu kan ini penggerak perekonomian. Iya. Apa prime mover ya? Iya, prime mover kan. Itu kan sudah dikampanyekan dari dulu. Iya. Oke, kita lanjut. Cuman saya melihat kurang gaung untuk mempromosikan daerah lain, itu masih kurang. Itu juga jadi tantangan. Nah, ketika kita berbicara soal pulau-pulau ini kan harus ada kombinasi budaya ya. Betul. Dan kalau saya sudah keliling semua 22 kabupaten dan kota ini, dan daerah pulau-pulau kita itu macam-macam tipikalnya. Ada yang hanya fokusnya di alam dan ada yang hanya fokusnya di budaya. Nah, cuman daerah kita yang kalau mau kita bilang kayak misalkan Pulau Timor, kalau budaya untuk kayak Rumah Raja ya, saya ambil contoh, orang tidak tahu di Kupang ini ada Rumah Raja kan? Padahal ada Rumah Raja di Kupang tuh ada. Jadi memang perhatian di Pulau Timor itu saya lihat budayanya masih kurang untuk kayak promosinya itu masih kurang. Padahal kan ada hal-hal yang terkandung yang contoh yang tadi tadi Beta bilang, ada ritual, mungkin ada alat musik kah, mungkin ada tarian kah, ada apa kah begitu. Model-model seperti ini kurang dipromosi, padahal kita punya potensi. Saya ambil contoh kayak promosi budaya ya. Orang kan pikir promosi budaya itu apakah harus di kampung adat saja? Saya rasa tidak. Ya betul. Jadi kita ambil contoh di Bali, kayak kita kenapa Bali? Karena Bali itu jadi role model. Iya, role modelnya. Saya ambil contoh yang paling simpel yang saya rasa ini satu potensi yang harus kita miliki. Misalkan di Kupang ya, kita berbicara Kupang ini kan sentral. Orang pasti datang ke sini. Kita punya ada Pantai Kelapa Lima dan kita punya Tegis, terkenal dengan sunset yang luar biasa. Ada area panggung juga. Betul. Tapi kenapa tidak pernah ada tarian seperti kecak yang ditampilkan di situ? Betul. Sementara di Bali, kalau kita lihat dari Kuta ke Uluwatu, jaraknya jauh sekali. Dan sampai ke sana, tapi orang tuh rela beli tiket. Bahkan sekarang tuh mereka sudah ada sistem tiket online. Jadi kalau kamu tidak dapat, selesai. Jadi orang berburu, padahal hanya tarian yang sama loh. Tarian kecak hanya satu tarian. Sementara kalau kita berbicara soal tarian, NTT tariannya berapa banyak? Banyak juga. Banyak sekali. Satu daerah saja banyak, satu kabupaten saja banyak. Nah, kenapa kita tidak buat di situ? Paling simpel ya. Jadi kita sebenarnya kalau pemerintah mengatakan itu butuh biaya, sebenarnya tidak terlalu butuh banyak biaya kalau kita ada kolaborasi. Nah, kolaborasi yang saya pikirkan dan pernah saya share dengan salah satu kepala daerah ya, yang akan duduk nanti, dan saya berharap dia bisa buat kayak di Kupang itu kita bisa kerjasama dengan sekolah, sanggar dan universitas atau sekolah tinggi pariwisata. Kita kan punya sekolah tinggi pariwisata. Kenapa mereka tidak dilibatkan? Jadi kita buatnya misalkan per 1 bulan 2 kali lah. 1 bulan 2 kali dulu lah. Kita rolling. Kan mereka juga senang. Nah, otomatis ketika mereka ada di situ pasti akan menggerakkan orang berjualan di situ. Ekonomi jalan. Iya. Setuju. Nah, ketika sudah jadi itu, kita jangan hanya sebatas memikirkan tentang
itu untuk orang lokal, kita harus undang orang luar. Betul. Caranya adalah promosi. Iya. Nah, promosi biasanya kita lemahnya tuh di kalender event. Jadi kalender festival yang mau kita buat event apa itu, kita kayak dipendam, jadi orang luar itu tidak tahu. Iya. Harusnya tuh itu digaungkan, jadi orang tahu sama Natasha tanggal sekian. Nah, itu pengetahuan orang tentang kalender eventnya kita tuh masih kurang. Iya. Itu jadi PR khusus juga untuk dinas pariwisata. Kalender 1 tahun. Iya, dan itu harus di launching di awal tahun dan harus heboh, harus disebar kemana-mana. Jadi orang bekerja sama dengan tour agent, mungkin tour agent juga. Jadi kita ada kolaborasi sebenarnya. Betul. Itu kolaborasi. Itu kalau masuk di tour agent kan yang bisa ngatur. jadi Satu paket. Dia atur. Ada satu paket. Iya. Jadi pemerintah dengan secara tidak langsung produk mereka kan dipromosikan keluar. Benar. Nah, ini tadi kan latar belakangnya karena memang kecintaan ya, itu idealis ya. Dan memang kalau kita berbicara soal itu balik lagi ke kunjungan ya. Kita buat event, saya belajar bahwa kita ada beberapa festival yang sering kita dibuat tiap tahun, tapi entahlah, saya pribadi ya, karena saya tidak ada di dalam kepanitiaan mereka, kita lebih banyak mengundang orang-orang yang berkaitan dengan musik, dance, goyang. Bukan berarti saya bilang kita tidak boleh mengundang penyanyi, kita tidak boleh mengundang, tapi kayak booming orang untuk nonton itunya lebih tinggi dibanding mau belajar budaya festival itu yang memang itu PR itu Kak. Jadi kan sebetulnya kalau saya lihat dari saya punya kacamata, sebetulnya kan ada musik, terus ada beberapa orang-orang yang terkenal, yang pentas itu kan sebetulnya kan sebagai gimmick untuk menarik, mempresentasikan sesuatu yang ini loh, esensi dari ini hanya kemasannya aja gitu loh, untuk menarik. Nah, tapi nggak ngerti lah. Ya, tapi ke dalamnya menurut saya kurang evaluasi ya. Saya berpikir, kenapa saya katakan evaluasi? Karena begini, saya pelajari ketika kita buat event atau kita berbicara soal objek wisata, orang yang jualan di situ loh, dia harus dapat masyarakat lokal yang jual. Nah, saya pelajari satu poin penting, bahwa orang MPT kita kurang menghargai produk kita sendiri. Jadi ketika ada UMKM yang jual pisang misalnya, mereka akan pergi, pisang nanti kita beli di pasar, kita goreng sendiri. Jadi daya beli untuk produk lokal itu sangat rendah. Nah, PR-nya berarti yang harus beli ini orang luar. Jadi PR-nya adalah kita harus mendatangkan orang luar untuk beli, karena kalau kita buat event dan orang kita yang jualan, itu coba ditanya, coba sesekali kita bisa tanya-tanya, satu hari dapat berapa sih? Yang ada kita capek. Nah, saya pelajari juga bahwa itu sistem itu bisa kita ganti. Jadi gantinya adalah begini, ketika saya melihat di Pantai Lesiana orang jualan, kan kita paksa orang harus jualan nih supaya ada makanan. Tapi apakah kita beli atau tidak? Karena ketika kita datang, kebanyakan kecenderungan orang kita, mereka bawa makanan dari rumah. Iya, betul. Nah, itu juga sebenarnya bisa diatur sebenarnya. Jadi saya juga berpikir bagaimana caranya. Nah, saya pelajari di Bali itu, pernah saya berkunjung ke satu tempat, mereka buat sistemnya itu adalah ketika masuk include dengan uang tiket. Jadi uang tiketnya dibuat misalkan 25.000, 50.000, jadi dibuat kelas-kelasnya. Kenapa tujuan dibuat kelas-kelas itu? Karena ketika itu uang tiket masuk itu nanti sudah dia dapat produk di dalam. Ya, produknya disesuaikan dengan yang dia ambil. Misalkan dia belinya 25.000, berarti ketika kamu masuk kamu dapat kelapa saja. Kalau dia 50.000, kamu dapat kelapa, kamu dapat lagi makanan ini. Berarti itu by regulasi pemerintah ya? Dan kita ngatur orang yang jualan itu, kalau misalkan dia jual kelapa ya, misalkan dia yang beli 25.000 kelapa, berarti kita buat pergerakan diputar. Jadi jangan sampai dia tukar kuponnya cuma di satu tempat. Jadi dia harus semua tempat dia dapat, jadi dia berputar. Nah, sistem seperti itu otomatis orang datang dia belanja. Kan itu lebih bagus dibanding ketika dia datang dan dia tidak mau belanja atau dia makan ini. Jadi saya rasa sistem itu bisa dipraktekkan. Jadi karena orang kita mau bayar berapapun sebenarnya ketika dia datang dia bayar itu, tapi dia ada dapat otomatis dia belanja. Berarti orang yang jualan itu dia juga tidak bosan, dia akan buat terus karena pasti belanja. Nah, kalau kita tidak menggunakan sistem yang seperti itu, sistem sekarang dia datang dia tidak belanja. Dan dia tidak belanja berarti otomatis lama-lama orang yang jualan tutup. Iya, kalau dia pakai misalnya mengikuti model itu, dia masuk karena itu sudah terlanjur, sudah 50.000. Secara pakai tidak pakai rugi. Dia mending beta pakai belanja. Dan dia pasti belanja. Nah, itu pasti ada perputaran. Nah itu mungkin
sedikit ya apa ya masukan untuk regulator dan juga untuk kita semua yang cinta dengan NTT. Oke. Back to the topic, Kak. Tadi Kakak sudah cerita di latar belakang dan lain-lain mulai dari 2014 Kakak mulai jalan-jalan segala macam. Tapi itu kan belum dapat income tuh. Iya. Nah, jadi ini Kakak harus kasih sedikit bocoran ya. Gimana caranya ya Kakak akhirnya dapat income dari jalan-jalan, karena beta melihat Sonde mungkin ini sudah dapat income karena selain tempat wisata, Kakak juga ada kayak nge-review hotel, tempat penginapan, terus ada bawa produk dan lain-lain ya. Dan saya pikir karena mungkin orang yang ingin tanda petik menjadikan Kakak seorang endorsement itu kan karena yang tadi Kakak bilang, kalau cuma naruh-naruh foto tidak ada captionnya, orang kadang-kadang tanya, tapi kadang-kadang kan ada juga yang nggak tanya. Tapi kalau orang yang punya rasa ingin tahu tinggi kan sangat informatif, sehingga mungkin dengan itu Kakak itu diajak untuk bisa bekerja sama jadi endorsementnya produk-produk ini. Mungkin itu ceritanya gimana Kak akhirnya bisa monetize. Jadi memang tidak gampang untuk kita dipercaya orang. Jadi yang PR sekarang kalau orang mau memulai, kita branding image dulu. Kita membranding diri kita itu orang lihat seperti apa dulu. Saya bangun branding ini bahkan bayangkan dari 2013 sampai sekarang sudah berapa lama, tapi tidak instan. Dia ketika jalan 5 tahun baru kita dikenal. Mulai dikenal, diundang sana sini, berbicara. Nah, itu kita juga dibayar. Jadi penghasilannya di situ. Nah, saya memang sudah stop. Jadi saya benar-benar sudah stop dari dunia kerja itu 2018. Jadi dari 2018 itu terakhir saya kerja di Jakarta, makanya mungkin pengaruh logatnya juga. Jadi saya pernah setelah dari Kupang saya tertarik untuk masuk ke pedalaman. Karena saya waktu itu saya tertarik karena waktu itu terakhir saya ikut LSM. Jadi saya ngajar, saya sudah punya pengalaman ngajar di NTT, di Kupang kota. Nah, saya pengen di pedalaman. Jadi pengen tahu di pedalaman itu hidup seperti apa. Nah, ketika di pedalaman itu, karena saya memang sudah punya naluri wisata, jadi waktu itu saya ditempatkan di Maluku Utara. Halmahera. Nah, itu juga daerah wisata. Jadi saya karena memang basicnya suka wisata, jadi saya juga explore dan nulis. Saya punya blog sendiri namanya Jazirah Halmahera. Jadi saya juga explore. Nah, ketika waktu itu saya explore, kemudian ketua LSM saya itu tertarik kalau kita buat project. Jadi LSM itu dia membantu pendidikan, kesehatan dan pemberdayaan masyarakat di seluruh Indonesia. Nah, waktu di Halmahera itu karena saya menulis, jadi orang ini tertarik untuk bagaimana kita ambil orang luar buat datang ke daerah, tapi waktu itu fokusnya di Halmahera sama di Sumba. Karena Sumba punya potensi wisata, jadi waktu itu sudah ekspor. Jadi waktu itu saya mulai bangun project namanya Life Changing Journey. Jadi itu program untuk mendatangkan orang luar. Khususnya saya bangga ya bawa ke NTT, karena waktu itu saya pernah bawa orang ke NTT, orang Australia, dan mereka bangun sekolah di daerah TTU. Kurang lebih ada 2 sekolah. Jadi mereka bantu donasi untuk bangun. Jadi selain mereka eksplor jalan wisata, tapi mereka juga membantu orang kita lah. Nah, itu saya lakukan di waktu di Jakarta itu. Jadi punya pengalaman cukup banyak berinteraksi dengan orang dan belajar. Nah, kemudian di akhir 2018 itu, karena saya ditarik ke Jakarta, 3 tahun saya di Jakarta, tiap hari lihat gedung dan tiap hari mall kerjanya. Jadi kayak menurut saya itu, kalau orang kita ya, orang NTT asli mungkin dia senang tapi kalau saya karena basicnya suka alam, jadi saya tersiksa sebenarnya karena yang dilihat gedung, sementara saya tidak suka. 2018 kemudian saya berpikir keras, saya pengen berhenti. Jadi saya tidak ingin bekerja dengan orang, saya pengen fokus di wisata. Jadi waktu itu ceritanya ketika pulang, saya bawa 2 koper, dan itu agak sedikit gila sih, karena waktu itu saya tidak pulang langsung ke NTT, ke Kupang, saya langsung pulang ke Sumba. Jadi saya langsung eksplor Sumba dengan bawa 2 koper selama 7 hari. Karena karena sudah tertahan 3 tahun tidak lihat alam NTT, jadi kayak menggebu-gebu. Saya lihat dilampiaskan. Mulai dari situ 2018 saya mulai berpikir, karena kan tidak ada penghasilan. Jadi waktu balik itu saya sempat kerja
Ya, di rumah makan juga, restoran, geprek bensu, itu pernah saya pegang, jadi saya juga punya pengalaman di situ. Tapi saya merasa itu pengalaman juga bagus karena kan restoran juga berkaitan dengan wisata. Jadi waktu balik itu saya mulai berpikir, penghasilannya harus dari mana? Nah, ketika penghasilan itu otomatis salah satunya adalah tour guide bawa tamu. Nah, cuman bedanya adalah saya sendiri tipe tour guide yang tidak ada paket. Nah, kalau orang lain mereka buat paket, kalau saya tidak ada paket wisata. Jadi kenapa saya tidak buat paket wisata? Karena saya merasa bahwa ketika kita tawarkan paket wisata yang kita miliki, belum tentu customer kita senang dengan paket yang kita susun. Nah, karena kalau saya sudah explore, jadi biasanya kita konsultasi. Saya tanya sama dia, ini kalau kamu mau ke Pulau Timor misalnya, saya kirim semua foto dan dia pilih. Jadi sesuai maunya dia mau yang pantai. Nah, kalau kita yang susun ini kan suka-suka kita ya, kita susun mau ini. Nah, kalau saya karena sudah punya explore, sudah ada petanya, sudah punya pengetahuan. Jadi saya kirim ke dia pilih. Jadi dia senang dong, saya mau jalan-jalan sesuai yang saya mau gitu. Dia pilih. Nah, termasuk penginapan. Jadi penginapan pun ketika waktu saya explore itu kita kalau berbicara soal wisata bukan hanya objek wisata tapi juga UMKM, restoran, semuanya itu saya sistemnya kerjasama. Jadi penghasilan kita itu tidak hanya dari tour guide. Nah, saya kurang tahu yang tour guide kita yang ini, tapi saya rasa kayaknya belum ada tour guide yang kerjasama. Nah, itu saya pelajari di Bali sebenarnya. Jadi ketika balik, sebenarnya waktu balik dari Jakarta itu saya bolak-balik Bali dan Lombok lumayan lama. Hampir 2 tahun hanya untuk lihat. Jadi explore, ada yang saya explore sendiri untuk lihat mereka begini ya. Dengan mau belajar gitu. Iya, belajar. Jadi saya explore. Jadi makanya ada banyak hal yang sebenarnya bisa diterapkan di daerah kita. Dan itu saya kadang suka bingung dengan mohon maaf ya orang-orang yang dari pemerintahan mungkin yang studi tour keluar, entah apa yang mereka pelajari, karena saya mohon maaf saya tidak melihat ketika mereka kembali kayak tidak ada perubahan, padahal kunjungan keluar itu ada, mereka belajar. Cuman kalau saya sendiri, saya belajar, saya pergi, saya rasa kalau disuruh kasih satu tempat dan tak kelola itu semua diterapkan, bisa akan jadi bagus. Karena memang bukan berarti saya sembunyikan ya, tapi saya juga butuh seorang pemimpin yang jangan sampai ide saya saja yang diserap, mengapresiasi apa ide konsep yang kita punya. Jadi ketika kita sudah jadi saya sistemnya kerjasama. Saya belajar di Bali, mereka kerjasama itu dengan hotel, dengan restoran, dengan oleh-oleh. Nah, jadi kita ada sistem kerjasamanya. Potongan sekian persen itu ada. Nah, tapi memang mereka bayarnya langsung ke mereka bayarnya langsung ke hotel misalnya di hotel. Jadi tidak ada kecurigaan bahwa kita dapat. Nanti baru kita ini dapatnya. Jadi salah satunya dari tour guide itu penghasilan saya bukan hanya sebatas dari mereka ngasih saya biaya, tapi saya juga ada dapat dari lain-lain, souvenir 10%. Jadi kita harus kerjasama, karena kenapa saya bilang mereka harus tetap bayar saya, karena kalau saya tidak bawa tamu, hotel mereka sepi kan sama. Jadi harus ada kolaborasi. Nah, itu yang saya lakukan, salah satunya penghasilan saya di situ satu. Kemudian yang kedua adalah menjelang 2 tahun belakangan, saya mulai tertarik dengan produk UMKM. Karena UMKM ini ceritanya adalah kita punya produk makanan yang cukup banyak. Nah, waktu awalnya ya, jadi produk UMKM yang saya bantu promote itu ada makanan dan ada pakaian. Pakaian, jadi ada tenunan, itu semua. Nah, itu semua awalnya itu dimulai dari Ihsan sebenarnya. Dimulai dari apa? Ihsan, ya, jadi awalnya itu adalah produk makanan itu adalah saya kenal beberapa orang yang memang punya produk itu. Nah, saya iseng beli produk mereka, kemudian saya bawa ke alam, saya makan tapi saya foto atau saya video. Kemudian ketika dipromosikan karena ada orang pengikutnya lumayan atau mereka sudah percaya bahwa ini orang dia wisata sudah itu kan berkaitan satu paket. Jadi mereka juga tertarik untuk beli. Nah, mulai itu kita dapat orang tertarik untuk pakai kita. Jadi bukan sekedar bawa lagi, tapi kita dikasih. Dikasih ini 2 ya, endorse itu, karena memang endorse itu jujur saya belum seperti mungkin influencer yang pada umumnya yang biasa. Istilahnya saya belum terlalu
memanfaatkan itu. Jadi Iya. kalau misalkan berbicara soal itu, mungkin ya kalau di ini saya baru mulai belajar sekarang, itu ada rate-nya. Iya. Jadi di dinding sekian, di feet sekian, di feet. Nah, cuma saya karena untuk sekarang ini saya lebih kayak membantu dan ya sudahlah dikasih berapa, yang penting ada. Iya. Nah, itu yang tapi sekarang itu sudah mulai ada produk-produk luar yang tertarik untuk ngasih untuk kerjasama pakai rate itu. Ya, makanya saya sudah mulai kayak oke, berarti saya sudah mulai pelajari karena memang ya sudah buat konten dan jalan-jalan foto itu ya itu juga butuh tenaga, butuh effort. Setuju. Jadi nggak gampang juga. Jadi salah satunya dari situ. Nah, mulailah saya tertarik juga dengan bawa-bawa produk. Jadi ketika explore atau bawa tamu ada produk anyaman misalnya ya, itu saya beli. Oke. Kemudian karena saya sudah ada kerjasama dengan beberapa toko yang saya masukkan produk-produk UMKM, saya masukkan ke toko. Iya. Jadi dapat juga dari situ. Dapat juga dari situ. Iya, kemudian dapat lainnya juga adalah begini, kita di sini punya banyak toko, toko yang jual. Nah, saya ambil contoh yang paling komplit banget itu Dekranasda. Dekranasda ya. Dan Dekranasda itu mau dibilang harganya lumayan terjangkau. Iya. Dibanding semua ya kalau kita berbicara soal Nah, saya waktu itu juga dapat penghasilan salah satunya dari situ. Nah, ketika pergi ke situ saya foto produk, foto apa saja yang ada di situ, ada harganya, ya kita just tip. Oke. Jadi kita harus sering posting supaya orang tahu, oh ini orang bisa dipercaya. Nah, dia pasti ketika dia walaupun saya wisata dia tanya, ih madu bisa didapat di mana ya? Giring dia ke situ. Jadi dapatnya di situ. Jadi makanya saya bilang kita jangan hanya fokus foto selfie dan lain-lain, tapi bagaimana kita berpikir bahwa kita foto produk sering-sering posting, orang pasti akan bertanya. Nah, ketika kita beli kain tenun harga sekian, ya pasti dia juga tahu kita naiknya 100-200 kan lumayan buat uang movie misalkan ya. Nah, tapi kuncinya adalah kalau misalnya tadi poin pertama yang Kakak bilang itu adalah personal branding. Iya, harus bangun itu dulu. Personal branding yang jadi catatan setelah kita ngobrol adalah setelah ngobrol ini dan apa yang sejauh ini saya lihat itu Kakak tidak hanya posting foto ya banyak-banyak, tapi di situ Kakak juga nulis tentang tempat itu nulis tentang tempat itu panjang lebar, kemudian ada banyak tempat, nah sehingga itu membangun kepercayaan, membangun kredibilitas kredibilitasnya Kakak sehingga mau gitu. Jadi ternyata jalan-jalan dan pengen juga menghasilkan itu nggak mudah juga ya dari 2014. Ya, dan menariknya yang saya juga bangga itu ada satu media yang memang skalanya itu kan nasional ya gitu ya. Istilahnya itu kan wah gitu ya. Akhirnya apa yang saya lakukan selama ini ya paling nggak dapat gitu loh, karena di rumah sendiri tuh kadang-kadang kita nggak dapat gitu. Iya nggak sih? Benar. Iya kan? Kita nggak dapat gitu, tapi Kakak jadi salah satu talent di